teman-teman. Perkenalkan, nama saya Antonia Prasyahadia dan teman saya Fitriani Ningsih Hamidah AP. Kami dari 31C, kelompok 3 mikrobiologi dan parasitologi. Di video kali ini kami akan memperkenalkan alat-alat laboratorium, mikrobiologi, parasitologi, dan beserta fungsinya. Selamat menonton. Ini namanya objek gelas, digunakan untuk meletak objek atau benda. Kolom atau centrifugal adalah alat yang digunakan untuk mengambil larutan dengan volume yang diketahui. Tipe kolom ini tersedia dengan ukuran 1 mili, 2 mili, 5 mili, dan 10 mili. Berikutnya, jarum inokulasi atau yang biasa disebut jarum OC. Jarum OC ini fungsinya digunakan untuk memindahkan biakan baru, baik untuk ditanam ataupun dipindahkan ke media yang baru. Ini adalah pH universal, digunakan untuk mengukur pH satu larutan. Yang berikut adalah cawan Petri atau telapak Petri. Adalah sebuah wadah yang digunakan untuk membiarkan sel. Yang berikut adalah botol semprot. Botol semprot adalah alat yang digunakan dalam lab yang berfungsi untuk menyimpan aqueous dengan jumlah terbatas. Cara penggunaannya adalah dengan memberi tekanan pada badan botol dan selanjutnya cairan akan keluar melalui selang plastik. Yang berikut adalah lampu spiritus. Lampu spiritus adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Fungsinya untuk menciptakan kondisi yang steril. Kegunaannya adalah digunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Yang berikut adalah rak tabung reaksi. Berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Digunakan untuk mengambil dan memindahkan benda. Contohnya, memindahkan cangkraman antibiotik. Alat berikutnya yaitu rubber bulb atau filler atau biasa dikenal juga sebagai bola aspirator. Fungsi dari filler ini yaitu digunakan untuk menyedot larutan dan biasanya dipasangkan pada pangkal di bentuk. Timbangan digital adalah alat untuk menentukan Ini namanya beker gelas, digunakan untuk preparasi media-media, menampung aqueous dan lain-lain. Erlenmeyer atau dikenal juga dengan labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas itu berfungsi untuk mengukur volume cairan yang memiliki akurasi rendah. Misalnya saja reaksi atau reagen yang digunakan untuk membuat larutan standar atau sekunder untuk analisa trimetri atau volumetri atau menganalisa bahan kimia kualitatif. Untuk model dan ukurannya sendiri ada yang 5 ml sampai 2 liter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang oven. Oven merupakan alat laboratorium yang memiliki peranan yang sangat penting. Alat ini digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel dan untuk melakukan proses sterilisasi. Perkenalkan, nama saya Natalia Rusmana Demasiswa. Saya adalah kuliah hakim. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan. Yang pertama, sambungkan oven dengan sumber api. Yang kedua, masukkan alat atau objek yang akan dikeringkan. Atur dengan rapi, lalu tutup pintu dengan rapat. Yang ketiga, hidupkan lampu oven dengan menekan tombol on. Keempat, atur temperatur suhu dan waktu yang diinginkan. Yang kelima, bila waktu yang diatur telah selesai, waktu akan secara otomatis kembali ke nol. Biarkan alat atau objek dingin, lalu keluarkan alat yang dikeringkan. Baik, selanjutnya adalah koloni counter. Koloni counter adalah alat yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditemukan di media di dalam cawan Petri. Jenis koloni counter ada dua, yang pertama otomatis dan yang kedua semi otomatis. Baik, saya akan menjelaskan
merupakan bagian-bagian dari koloni counter. Yang pertama, kabel untuk menghubungkan koloni counter dengan arus listrik. Yang kedua, saklar on atau off, digunakan untuk menghidupkan koloni counter. Selanjutnya, display yang digunakan untuk menampilkan angka jumlah perhitungan yang kita lakukan. Selanjutnya, Wolfvogel-Disk sebagai tempat meletakkan cawan Petris sudah dilengkapi garis kotak untuk mempermudah pembacaan. Selanjutnya, kaca pembesar yang digunakan untuk mempermudah pembacaan pada koloni yang kecil. Ada bagian lain dari koloni counter yang selanjutnya, fuse berfungsi memutuskan hubungan listrik apabila terjadi arus listrik yang berlebihan atau pada saat konsleting. Selanjutnya, saklar bip akan bunyi ketika menyentuh petri apabila dihidupkan. Selanjutnya, knob sensitivitas untuk mengatur kepekaan sentuhan dengan cara memutar ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari koloni counter. Yang pertama, hubungkan kabel dengan sumber tenaga. Yang kedua, tekan tombol on. Yang ketiga, reset jumlah perhitungan menjadi angka 0 atau hingga angka 0. Selanjutnya, letakkan cawan Petri pada permukaan yang ada garis kotak. Kemudian, hitung koloni bakteri dengan cara menekan dan menandai bakteri yang tumbuh dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Setelah ditandai dengan spidol, maka akan muncul pada LED display jumlah koloni yang terhitung. Setelah itu, lihat jumlah koloni dengan bantuan kaca pembesar. Yang terakhir, tekan tombol off untuk mematikan alat. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Sui. Di sini saya akan memaparkan prosedur penggunaan alat Microsoft seperti ini, yang meliputi cara membawanya, bagian dan fungsinya. Yang pertama, cara membawanya yaitu dengan tangan kanan kita akan memegang Microsoft, kemudian dengan tangan kiri kita akan menjadi penyangga bawah Microsoft seperti ini. Berikut bagian dan fungsi dari Microsoft. Microsoft ini yang dimana tidak membutuhkan cahaya matahari. Sebelum kawan-kawan menggunakan proses Microsoft ini, kita harus mengetahui bagian-bagian Microsoft lebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu lensa okuler. Fungsinya untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Pembesaran bayangan yang terbentuk bersinar berkisar antara 4 sampai 25 kali. Bagian yang keempat yaitu tombol pengatur fokus kasar atau makrometer. Fungsinya untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat. Kita akan mempraktekkannya seperti ini. Ini mikroskopnya sudah naik, turun, naik, turun. Yang ketiga yaitu lensa objektif. Fungsinya untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati.
kedua yaitu revolver. Kegunaannya untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Kita tinggal putar seperti ini sampai habis, sampai bunyi. Kelima yaitu tombol pengatur fokus arus atau mikrometer. Fungsinya untuk mencari fokus bayangan objek secara lambat, sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. Yang berikut yaitu penjepit kerapat atau objek. Fungsinya untuk menjepit objek atau kerapatan di atas meja kerapat agar kerapat tidak tergeser. Berikut meja benda atau kerapat. Fungsinya untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati. Berikut kaki mikroskop. Fungsinya untuk menjaga mikroskop agar dapat berdiri dengan mantap di atas meja. Yaitu lengan mikroskop. Fungsinya untuk memegang saat membawa mikroskop. Ini adalah sumber cahaya. Biasanya cahaya berasal dari reflektor. Setelah mikroskop bonikuler dihidupkan dengan cahaya tersebut dipantulkan ke arah benda yang diamati. Ingin menjelaskan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop cahaya sebagai sumber untuk pembentukan bayangan yang menggunakan cahaya lampu sebagai pembentukan cahaya matahari. Fungsinya untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Saya ingin menjelaskan bagian-bagian mikroskop cahaya. Yang pertama, lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang letaknya dekat dengan objektif yang diamati. Fungsinya adalah memperbesarkan dengan benda atau objek pengamatan dengan pembesaran. Lensa objektif adalah lensa yang diletakkan dekat dengan pengamatan mata. Fungsinya adalah untuk membesarkan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Yang ketiga, reflektor atau cermin pengatur. Cermin pengatur ini berfungsi untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma, bagian yang memiliki dua sisi atau datar dan tekung. Ini dapat dilepaskan dan digantikan dalam sumber cahaya dari lampu. Yang ketiga,
Yang kelima adalah tubus. Bagian tubus adalah ini bagian ini. Tabung mikroskop atau tubus fungsinya adalah mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif mikroskop. Yang keenam adalah revolver atau pemutar lensa. Yang ketujuh adalah diafragma. Diafragma fungsinya adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Yang kedelapan adalah penjepit objek atau klip di bagian sini. Fungsinya adalah untuk memegang atau menahan atau menekan kaca objek atau preparat agar mudah digerakkan saat proses pengamatan. Yang kesembilan adalah meja mikroskop. Meja mikroskop fungsinya adalah untuk meletakkan benda yang akan diteliti. Yang ke-10 adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop adalah fungsinya untuk menopang mikroskop agar tetap stabil. Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap pemanas dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian autoklaf. Yang pertama, cek terlebih dahulu volume air dalam autoklaf. Pastikan tinggi air pada batas yang telah ditentukan. Masukkan alat dan bahan yang akan disterilisasi. Tutup autoklaf dengan kencang dan rapat agar uap tidak keluar. Kemudian cek kembali safety clamp sebelum menggunakan proses sterilisasi. Berupa murbaut, putar dan luas, putar atau geser, pastikan tertutup rapat. Kemudian panaskan menggunakan kompor atau api bunsen. Ketika airnya mendidih, maka uap panas akan memperbesar penetrasi uap air ke dalam sel mikroba dan distribusi panas lebih merata sehingga terjadi koagulasi protein yang mempercepat kematian mikroba. Saat tekanan dan suhu tercapai, proses sterilisasi dimulai dan timer akan mulai menghitung mundur. Setelah proses sterilisasi dijalankan, sumber panas akan langsung dimatikan dan tekanan akan kembali turun secara perlahan hingga suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Dan setelah proses sterilisasi berakhir dan suhu menjadi dingin, Anda baru bisa memindahkan produk keluar dari autoklaf. Setelah itu, kosongkan autoklaf dari produk yang telah disterilisasi. Sekian penjelasan dari kami tentang cara pengoperasian autoklaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lucia Lere dan teman saya Marianis Niharko. Di sini kami akan memperkenalkan cara pengoperasian inkubator. Baik, langkah yang pertama adalah persiapan alat. Buka pintu inkubator bagian luar dengan cara menekan ke kiri dan menarik ke arah kanan. Yang kedua, buka pintu inkubator bagian. Yang ketiga, bersihkan bagian dalam inkubator menggunakan lap bersih dan kering. Yang keempat, tutup kembali pintu inkubator bagian dalam dan bagian luar. Yang kelima, catat jam mulai pemakaian dalam kartu kontrol. Yang keenam, jika ada permasalahan, lapor ke PJ laboratorium atau instruktur lab. Cara untuk menghidupkan inkubator: yang pertama, sambungkan kabel dengan arus listrik. Yang kedua, masukkan sampel ke dalam inkubator, tutup bagian dalam inkubator, tutup bagian luar inkubator.
Tekan tombol on pada nomor 1, tunggu hingga alat akan menyala. Yang berikut untuk pengaturan suhu, sentuh pada tombol nomor 2, kemudian putar pada tombol nomor 4 untuk mengatur suhu yang diinginkan dan tekan nomor 5 untuk mengonfirmasi. Yang berikut untuk pengaturan waktu, sentuh pada tombol nomor 3, kemudian putar pada tombol nomor 4 untuk mengatur waktu yang diinginkan. Berikut untuk mengatur menu sentuh pada bagian nomor 6.